Hai, salam kenal. Aku Mutia Lestari yang akan menemani kalian di podcast cerita hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mungkin saat ini ada yang sedang sedih, sendiri, galau, butuh teman bicara. Lewat konten ini, aku akan menemani kalian. Semoga gak sedih lagi, bisa segera move on dan jalani hari esok dengan lebih ceria ya. Siapa nih yang saat ini sedang patah hati atau pernah melewati masa menyedihkan itu? Dulu aku pun pernah di fase itu. Dan patah hati terhebatku justru terjadi saat aku mulai menerima bahwa kami tidak mungkin bersama lagi. Sekeras apapun kami berjuang, pasti gak mudah melewati semua itu. Apalagi jika kita terpisah bukan karena sudah tidak cinta, tapi keadaan yang mengharuskan. Saat itu pasti merupakan pilihan terberat, tapi ya terpaksa harus dilakukan. Siapa sih yang mau hubungannya harus kandas di tengah jalan? Pasti gak ada, iya kan? Apalagi ditinggal pas masih sayang-sayangnya. Hancur banget. Aku tahu nih, jangan-jangan kalian termasuk tim yang nangis 7 hari 7 malam. Rasa dunia hancur, gak semangat buat kerja, atau males ke sekolah. Hilang nafsu makan, sebentar-sebentar nangis kalau inget si dia. Bahkan sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau diri sendiri. Dan yang lebih tragis lagi, ada juga loh, karena tidak kuatnya menahan kesedihan, sampai terlintas bahkan malah sudah mencoba buat bunuh diri. Bunuh diri kok coba-coba ya? Kalau metong beneran, gimana coba? Bahaya kan? Bagaimanapun efek dari patah hati itu lumrah saja sih kalau menurutku, dan pasti akan berbeda-beda pada setiap orang. Ya, namanya juga pernah cinta, pernah menghabiskan waktu bersama. Tentu adalah memori-memori indah yang sempat tercipta dan tersimpan. Bahkan punya harapan atau rencana untuk masa depan. Sedih, menangis, itu wajar dilakukan. Tandanya hatimu tuh gak mati, asli buatan Tuhan. Bukan KW-KW buatan pabrik loh. Cuma jangan kelamaan deh sedihnya. Menangis itu sebetulnya bentuk proteksi diri yang tubuh berikan pada kita. Jadi kalau kamu lagi sedih, lagi depres, biasanya kan kita nangis aja tuh, air matanya terus keluar. Tapi setelah nangis kita merasa lega. Nah, itulah bentuk dari pertahanan diri kita. Lalu kasih limit ke diri kita berapa lama kita akan bersedih. Kalau saranku sih jangan lebih dari seminggu ya. Kenapa begitu? Karena hidup kita itu begitu berharga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan buat mengalihkan kesedihan kita. Hidup terus berjalan loh. Kalau kita tetap diam di tempat, malah kita akan semakin tertinggal dengan yang lain. Sementara waktu itu kan gak bisa berulang kembali, ya kan? Percayalah,
Semua selalu berpasangan. Ada tangis, ada tawa, ada sedih, ada bahagia, datang dan pergi. Kalau di fase ini kamu lagi sedih, semoga nanti kamu akan bahagia. Ingat, Tuhan menciptakan banyak manusia. Jika sekarang dia pergi, semoga kelak Tuhan akan segera hadirkan pengganti yang jauh lebih baik lagi. Setelah fase menangis atau bersedih selesai, tata kembali deh hidupmu. Rekatkan kembali kepingan-kepingan hati yang pernah hancur. Sembuhkan dengan menyibukkan diri lewat berbagai aktivitas yang kamu sukai, agar harimu berjalan cepat dan padat. Jadi gak punya waktu untuk meratapi kesedihan. Anyway, kalian tahu gak? Sometimes kesedihan bisa berubah loh, jadi energi yang luar biasa buat kita melakukan sesuatu. Selama diarahkan ke hal-hal yang positif, jadi gak heran kalau untuk sebagian orang yang sedang patah hati, malah bisa bikin semakin produktif. Aku kasih contoh ya, misalnya penyanyi Baby Romeo yang menciptakan lagu yang judulnya Bunga Terakhir. Itu Baby ciptakan saat dia harus putus dengan sang mantan yang sekarang malah sudah jadi istrinya. Atau cerita tentang Glenn Fredly yang saat putus dia menciptakan lagu berjudul Januari. Wah, itu lagu enak banget, sopan di telinga, nyentuh di hati. Kurang booming apalagi coba. Karena memang lagu itu diciptakan berdasarkan cerita nyata dari penciptanya. Lalu lagu Cry Me a River yang Justin Timberlake ciptakan untuk mencurahkan sakit hatinya saat dihianati oleh Britney. Dan lagu itu menjadi salah satu single tersukses di album Justified. Dan masih banyak lagi kisah-kisah serupa. Kalian mungkin lebih tahu, atau bisa coba tanya sama Mbah Google ya. Next, perbaiki kualitas ibadahmu. Panjatkan selalu doa, minta dihadirkan seseorang yang terbaik dalam hidupmu. Juga jangan lupa buat mengikhlaskan kisah yang lalu. Karena sesedih apapun kamu, toh kamu pernah bahagia loh bersama dia. Orang yang datang lalu pergi meninggalkan kita, itu akan memberikan banyak pengalaman. Baik atau buruk tetap akan jadi pelajaran. Jadi jangan takut membuka hati untuk pendatang baru dalam hidup kita. Setengah dari penduduk dunia pasti pernah patah hati, pernah pacaran, bahkan mungkin lebih dari sekali. Mereka pernah gagal juga, tapi sekarang bisa hidup bahagia dengan pasangan baru. Jadi tenang aja, kamu tuh gak sedih sendirian. Dan gak hanya kamu yang pernah mengalami hal seperti ini. Jadi jangan merasa orang yang paling sengsara di dunia. Dan jangan ulangi kesalahan yang sama saat nanti sudah bertemu dengan yang baru. Oh ya, hal yang juga cukup penting, jangan terlalu lama menyendiri. Dekatkan diri dengan keluarga atau teman-teman yang bisa menghiburmu. Rasa kesepian yang akut itu bahaya loh. Jadi mudah terpengaruh bisikan yang menjerumuskan ke hal-hal yang gak baik, yang justru datangnya dari pikiran kita sendiri. Jadi support system itu penting banget. Menghabiskan waktu dengan berbagi cerita, nonton film, atau pergi ke tempat yang indah dan seru. Wah, pasti menyenangkan.
Terlebih kalau kita melakukannya bersama keluarga dan sahabat tercinta. Setidaknya bisa menyembuhkan luka kan? Ya, namanya juga makhluk sosial. Mana bisa hidup sendiri, benar kan? So, jadi patah hati itu biasa. Akan jadi luar biasa kalau kamu bisa menerima dan menjalaninya dengan baik. Seperti juga yin dan yang, hidup haruslah seimbang. Kalau kamu bersedih terus-terusan, kapan bisa merasakan bahagianya? Begitupun sebaliknya. Demikian cerita hari ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Buat yang sedang patah hati, aku doakan segera sembuh ya, dan cepat bisa move on. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Salam dariku Mutia Lestari, sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you.